Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi melanjutkan kelas desentralisasi dan otonomi daerah. Betul-betul waktu sangat cepat. Tinggal satu kali lagi jumpa dengan saya di kelas ini. Mungkin jumpa di lain waktu, di lain kesempatan masih banyak, insya Allah. Sekarang melanjutkan pertemuan kelima, sudah pertemuan ke-6 hari ini. Materinya sesuai SAP, desentralisasi asimetrik. Materi ini sangat terkait dengan pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu membicarakan local government di negara federal dan local government di negara kesatuan. Ada yang bisa meringkas? Saya, Prof. Ya. Oh ya, saya punya Prof PowerPoint yang SHP 5 kemarin. Boleh di-share langsung ke belakang sebelum penutup. Oke, sebentar saya buka ya, Prof. Ya. Oke, saya izin membaca ya, Prof. Di sini ada perbandingan dengan perbandingan pemerintahan daerah di negara federal dan kesatuan. Di sini ada dimensi perbandingannya. Yang pertama adalah letak dalam struktur hierarki pemerintahan. Kalau dalam negara federal itu berada di bawah pemerintahan negara bagian, dan di negara kesatuan itu berada di bawah pemerintahan pusat. Kemudian dimensi perbandingan kedua adalah dasar hukum pembentukan daerah otonom. Di sini dalam negara federal itu di bawah undang-undang negara bagian, kalau misalnya negara satuan adalah undang-undang negara atau nasional. Kemudian dimensi ketiga adalah tingkat intervensi pemerintah pusat. Kalau di negara federal terdapat pola yang kuat seperti Kanada, Jerman, Malaysia, dan terdapat pola yang lemah seperti USA, Australia, Inggris Raya, dan di sini umumnya lemah. Kemudian kalau di negara kesatuan, itu umumnya kuat, walaupun bukan kontrol langsung. Kecuali jika diterapkan otonomi khusus, intervensi pusat tersebut melemah. Kemudian dimensi perbandingan keempat adalah besaran otonomi. Di sini negara federal itu otonomi pemerintah daerah di berbagai negara federal umumnya kecil. Yang besar adalah otonomi dari negara bagian itu sendiri. Kemudian di negara kesatuan umumnya lemah meskipun dapat memiliki urusan yang besar seperti Indonesia, lebih kurang terdapat 34 urusan. Kecuali terdapat otsus yang cenderung otonominya besar. Kemudian dimensi kelima adalah sistem dekonsentrasi. Di negara federal itu tidak menjadi alat federal, namun dapat menjadi alat negara bagian jika mempraktikkan prefektoral system. Kemudian kalau bagian negara kesatuan dapat menjadi alat pusat terutama yang mempraktikkan prefektoral system. Kemudian di dimensi perbandingan lainnya adalah sumber keuangan. Di sini dalam negara federal, sumber sendiri, sumber dari negara bagian, dan beberapa negara federal mempraktikkan terdapatnya bantuan federal. Kemudian kalau di negara satuan, sumber keuangannya terdapat dalam sumber sendiri dan pusat. Kemudian dimensi lainnya adalah pengaturan ASN. Di negara federal umumnya mempraktikkan sistem terpisah tata kelola pusat. Negara bagian dan daerah terdapat yang terintegrasi antara tata kelola ASN dengan tata kelola ASN negara bagian dan daerah. Kemudian di dalam kesatuan banyak yang mempraktikkan keintegrasi, terdapat pula juga yang terpisah. Kemudian dimensi perbandingan terakhirnya adalah metode penyerahan urusan. Dalam negara federal lebih banyak rincian, dan untuk negara bagiannya umumnya open and agreements. Kemudian di dalam kesatuan, imbangan antara sistem open dan agreements, rincian dan real, dan Indonesia kini menganut rincian total di bawah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Begitu, Prof. Oke, bisa ditutup PowerPoint-nya. Oke, terima kasih, Natasha. Ada materi di perbandingan itu, di tabel itu, yang sangat terkait dengan materi hari ini. Ya. Jadi kalau diringkas, Anda harus bisa clear lihat local government,
di federal dan di kesatuan, mulai dari letaknya dan dibentuknya. Indonesia, Brebes, daerah otonom namanya Kabupaten Brebes, di bawah Jawa Tengah. Itu ada karena ada undang-undang Brebes. Cek Anda. Nias, Medan, ya, Deli Serdang, itu kalau kabupaten, nama Simalungun apa, nggak ngerti deh. Karo apa tuh, ya, kabupaten juga. Itu undang-undang dibentuk oleh DPR, RI, sama pemerintah. Ya ketemu. Seperti bikin undang-undang IKN. IKN nanti di tengah hutan Kalimantan sana, patoknya jelas, undang-undang yang bikin DPR. Provinsi Jawa Tengah yang lebih luas di atasnya juga undang-undang. DPR sama. DPR-nya sama. Indonesia ada yang dibentuk sejak Belanda. Daerah-daerah itu diteruskan oleh The Founding Fathers. Ada yang begitu merdeka baru dibuat. Ya, namanya pemekaran jadinya. Ya. Dimekarkan karena baru dibuat. Zaman Pak Jokowi nggak ada pemekaran. Kecuali nanti IKN baru berdiri. Saya kritik ya undang-undang IKN itu. Jadi undang-undang nasional kalau negara kesatuan. Tadi di sel 2. Ya. Kalau di federal, undang-undang negara bagian. Yang berperan negara bagian. Bukan federalnya. Jadi di Texas, nanti ada local government di dalam Texas. Cukup orang Texas, bukan orang Amerika, Senat Amerika, bukan. Senat Texas bersama Gubernur Texas. Nah, Anda lihat, negara federal antar negara bagian punya sistem Pemdanya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena punya undang-undang dasar sendiri, undang-undang Pemda sendiri masing-masing. Indonesia undang-undang Pemdanya nasional, satuan. Kalau negara federal, undang-undangnya Texas punya, California punya, Alabama punya, Hawaii punya, Alaska punya. Undang-undang dasar punya masing-masing, undang-undang Pemdanya punya masing-masing. Ya. Nah, karena punya masing-masing, sistem Pemdanya masing-masing beda, asimetrisitas antar daerah terjadi otomatis di federal. Di kesatuan, karena undang-undang Pemdanya nasional, cenderung simetris. Dibuat sistem Pemdanya sama seluruh satu kesatuan itu. Kalau ada asimetrisitas, maka ada undang-undang otsus khusus sendiri-sendiri. Maka harus diperjuangkan undang-undang otsus. Kebetulan di Indonesia ada 5 baru. Papua, Papua Barat, Jakarta, Jogja, sama Aceh. Otonominya beda dari luar 5 daerah itu. Ya, jadi dia khusus. Nah, terjadi asimetrisitas di negara kesatuan. Kesatuan hakikatnya simetris. Federal hakikatnya asimetris antar daerah, antar negara bagian. Hari ini saya mau bicara desentralisasi, asimetris, dan simetris. Pro kontra. Saya share bahannya ya. Uploading. Baru saya share di chat room. Lagi uploading. Terus saya share screen. Lagi nunggu uploading dan saya sebentar lagi share screen.
Ada nggak yang mau nanya tabel tadi? Itu inti pembelajaran minggu lalu. Ya, kalau ada yang ditanya, silakan. Supaya tidak goyang. Paham, tapi begitu diucap lagi, yang nangkap terutama saya ya, karena saya yang ngajar. Mungkin kalau orang lain yang baru dengar kanda, ya nggak ada masalah. Tapi begitu saya bandingkan dengan tabel itu, oh ada goyang dikit, ya sudah on the track, masih miring dikit, gitu. Saya luruskan, gitu. Nah sekarang mungkin begitu lihat tabel lagi, minggu lalu begini, begitu hari ini, begini. Nah Anda mau nanya, silakan. Ada yang mau nanya? Enggak. Sisila mau nanya? Oh, Manda nih. Manda silakan. Ya, Prof. Jadi saya itu sebenarnya mau nanya, tapi kayaknya menyangkut materi yang kemarin, tapi ada hubungannya sama yang sekarang. Buat yang asimetrik desentralisasi. Berarti tadi kan kalau dari sisi keuangannya itu cenderung tadi ada yang di negara kesatuan itu di negara federal kalau tidak salah, berarti keuangannya itu dari sebentar Prof. Dari keuangannya itu bersumber dari negara bagian dan beberapa negara federal itu mempraktekannya dan juga dia dapat dari bantuan dari federal. Berarti sistem keuangan yang di negara federal itu apakah sama dengan sistem keuangan yang ada untuk daerah otonomi khusus gitu, Prof? Karena setahu saya di APBN itu kan ada rincian keuangan. Salah satunya rincian keuangan dana otonomi. Dana otonomi itu ada yang dana otonomi istimewa, ada dana otonomi khusus yang tadi seperti yang Prof bilang tadi, kalau ada 5 daerah tadi ada Jakarta dan lain sebagainya. Itu mekanisme pembagian keuangannya atau sistem keuangannya apakah sama mirip-mirip dengan yang di federal atau ada sedikit perbedaan, Prof? Karena kalau yang saya lihat ini kayaknya hampir-hampir mirip, semi-semi mirip sama yang ada di Indonesia, otonomi khusus atau otonomi istimewanya. Mungkin bisa jelaskan. Oh ya, dan setahu saya juga kalau dana otonomi itu kan juga tidak selamanya ya, Prof. Mungkin bisa Prof luruskan juga nanti apakah dana otonomi itu diberikan dari APBN itu kan setahu saya dari matkul keuangan negara itu tidak selamanya hanya sampai daerah itu menjadi daerah otonomi atau daerah istimewa saja. Itu mungkin bisa diluruskan mungkin dari Prof. Irfan mengenai pemahamannya, Prof. Ya. Kalau kasusnya kebetulan Indonesia misalnya yang dimaksud, ya beda dengan federal ya. Karena federal nggak kenal otonomi khusus, nggak kenal. Ya, nggak misalnya ada dana bantuan federal itu dinamakan bukan untuk otonomi khusus, enggak. Tapi itu sumber federal hibah ke negara federal atau hibah ke lokal government-nya di seluruh federal Amerika misalnya, atau federal Malaysia, federal Australia gitu. Jadi semua untuk dibagi kan ke berbagai tempat gitu. Jadi tidak ada kekhususan karena memang masing-masing sudah di-cut negara bagian state gitu, nggak dinamakan khusus ya, nggak ada dana khusus, nggak ada. Mungkin bencana ya baru muncul karena yang kena bencana saja yang dikasih ya. Seperti Amerika kan dana bencananya besar karena tornado itu selalu ya, tornado nggak jelas. Bahkan sekarang lihat ada salju ya, badai salju ya. Kebakaran belakangan, kebakaran, nggak nyangka ya. Itu daerah yang kebakaran saja, negara bagian dan daerah yang kebakaran saja yang dibantu federal.
Nah, jadi tidak ada seperti Indonesia dana otsus. Dana otsus untuk Jogja, untuk Papua dan Aceh. Jakarta dananya namanya dana ibu kota, apa dana otsus juga itu. Ya karena dia juga daerah khusus ibu kota. Namanya apakah sama juga? Ya, mungkin sama ya kalau Anda boleh cek. Tapi hanya untuk 5 daerah itu dana otsus itu. Nah, kalau sumber tadi, sumber yang rutin itu memang mirip. Saya ditanya kayaknya oleh kelas ini atau kelas yang pagi, hanya proses menetapkan menjadi sumber itu di negara federal berbeda karena bermula dari state-state yang merdeka, ya berkumpul, sehingga federalnya harus punya sumber. Nah, itu rembukannya state-state. Ya sudah, sumbernya ini A, B, C gitu. Kalau di negara kesatuan, negara berdiri. Begitu ada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, sekarang undang-undangnya dirubah lagi, 33/2004 sudah dirubah menjadi Undang-Undang 1 2022 kalau nggak salah. Undang-Undang 1 2022 juga Anda wajib baca. Karena nanti setelah UTS ada bicara keuangan daerah. Ya, jadi Undang-Undang 1 2022. Nah, itu sumbernya pusat mana, sumbernya provinsi mana, sumbernya kabupaten kota mana. Pusat bisa membantu apa saja, alokasi pusat daerah apa saja sumbernya. Jadi dari top down, ya, di kesatuan. Kalau di federal, dari state. Kalau local government-nya ikut state-nya. Ikut state-nya masing-masing, ya. Sumbernya top down juga tapi dari state. Gitu. Nah, federalnya justru dari state. Kasus Amerika, ya. Dan sebagian besar negara federal begitu. Karena jumpa antar negara merdeka jadi federal. Ya. Menurut sumber Daniel J. El-Azhar, Kanada polanya mirip kayak kesatuan, top down. Karena negara Kanada dulu terbentuk, disepakati federal. Jadi dipersilakan bikin undang-undang dasar. Ya beda itu Kanada. Tapi the rest in the world seperti Amerika, ya negara dulu baru terbentuk. Mungkin Jerman diselidiki apakah seperti Kanada, ya. Malaysia sultan-sultan ketemu. Sultannya udah punya uang. Sultan yang di Pertuan Agong duitnya dari mana? Dari ketemunya mereka. Oh ini aja. Nah, jadi yang ngasih state-nya Malaysia itu. Australia Commonwealth juga state-state, ya, terus dibikin federal Australia jadi Commonwealth, sama kayak Amerika mirip. Oke. Nah, jadi prosesnya beda, sumbernya hampir sama karena misalnya pajak pusat yang gede-gede gitu, federal gede, ya federal dikasih yang gede, membiayai besar-besar, Pak. Bahkan sampai hari ini terus nambah, ya terus nambah. Amerika amandemen konstitusi federal itu sudah ke-28, sehingga Barack Obama menggulirkan program Obamacare itu karena ada amandemen konstitusi sebelum Obama itu. Amandemen ke-28. Indonesia baru amandemen ke-4. Ya. Apa namanya? Jadi kalau diluruskan, Anda jejerkan, contoh Amerika, mana sumber pajak federal, negara bagian, sama lokal government. Indonesia, pusat, provinsi, kabupaten kota. Di apa? Jejerkan sama Anda sejajarkan. Itu hampir mirip tuh, Mbak. Hampir mirip. Gitu, hampir mirip. Kayaknya jadi ada orang yang sembarangan, provinsinya disamain dengan state, gara-gara hampir miripnya sumber keuangan barangkali. Ya. Tapi ada hibah, ya, yang perlu diperhatikan. Ada alokasi pusat daerah. Ya. Nah,
untuk otsus kan level provinsi, Anda jejerkan bahwa provinsinya Indonesia yang otsus. Nah, provinsi lain nggak ada otsus. Federal pasti tidak ada dana otsus, pasti tidak ada. Indonesia ada dana otsus dari pusat, Mbak. Naik terus, ya, provinsi Papua sama Aceh dan Jogja naik terus. Jakarta yang enggak, karena Jakarta udah punya dana besar sendiri. Jakarta justru tidak besar, ya, bahkan DAU-nya juga terkecil. DAU kan diambil dari celah fiskal. Celah fiskal Jakarta paling kecil di Indonesia. Celah fiskal itu adalah kemampuannya real dibanding dengan kebutuhan yang besar untuk pendanaan. Jadi kurang semua, kecuali Jakarta kurangnya dikit. Sehingga bantuan DAU dikit paling kecil. Jakarta penerima DAU paling kecil. Nah, kalau dana otsusnya mungkin juga kecil. Mungkin, ya. Saya belum menyelidiki. Kalau Papua sama Aceh naik terus. Jogja juga belakangan dikasih untuk keistimewaan Jogja itu untuk penyelenggaraan kesultanannya lah, ya. Itu dikasih juga naik lagi untuk pariwisata, ya, pariwisata. Itu Manda, ya, dipastikan tabel tadi. Kalau tulisannya Balde atau siapa tuh yang saya sampaikan, ada kontinum, ada diagram. Itu beliau ini membandingkan seluruh negara yang banyak banget, hampir 300. Itu kira-kira kalau federal, itu federalnya cenderung sentralistik apa desentralistik? Kalau negara kesatuan cenderung sentralistik apa desentralistik juga? Mengarah ke federal apa enggak, kayak gitu. Nah, Indonesia kan gara-gara ada otsus, gara-gara ada Dewan Perwakilan Daerah, kayak mau niru sistem federal, tapi tetap sebagai unitaris, ya. Karena dia negara tanpa negara di dalamnya. Kalau negara ada negara, itu federal. Nah, itu Anda perhatikan tuh, diagram itu. Itu diagram untuk peneliti internasional. Ya. Tiap 10 tahunan mungkin ada pergeseran negara. Ya, Indonesia misalnya Manda aja pengen federal misalnya, kalau dia jadi presiden mungkin ngusulin federal barangkali. Kan kira-kira 10 tahun lagi jadi presiden. Ya kan, makanya penelitian pakai tabelnya, diagramnya Balde itu bisa pakai dalam jangka panjang lah. Beliau sendiri sudah meneliti di tahunnya itu, ya, memetakan negara di sebelah mana gitu. Yang jelas Indonesia unitaris, dekat-dekat ke arah yang sumbu vertikalnya. Nah, dulu pernah sentralistik di atas. Jadi sekarang di zaman jatuhnya Pak Harto desentralistik, cuma ditarik lagi sama Pak Jokowi ke arah sentralistik, ya. Jadi mendekati sumbu horizontal. Indonesia aja gerak-gerak, Mbak. Antar waktu gerak-gerak Indonesia. Tabel itu, diagram itu bagus sekali. Tapi saya pakai untuk Anda meringkas, memudahkan tabel terakhir itu aja, ya. Dipahami. Oke, sudah masuk ya kan gitu. Saya share screen sekarang. Oke, lihat ya, Judith, lihat. Baik, judul lengkapnya terlihat, silakan dibaca ya. Nah, setelah saya menyampaikan tabel tadi yang row 2, Undang-Undang Negara Bagian menjadi basis di negara federal, negara kesatuan Undang-Undang Nasional, maka di negara bagian itu antar daerah asimetrik antar negara bagian. Itu otomatis. Kalau kesatuan, automatically simetrik
sebetulnya cenderung simetrik gitu ya, kecuali ada upaya untuk mengatur khusus kayak Indonesia ada 5. Nah, maka Indonesia menganut asimetrik. Nah, itu antar daerah horizontal. Ternyata Mas, Mbak, melihat simetrik asimetrik dari sisi akademik itu semula untuk vertical view, pusat daerah, pusat negara bagian daerah, pusat di negara kesatuan sama daerah. Itu namanya vertical view. Semula kata asimetrik dan simetrik dalam kajian pemerintahan negara bangsa semata-mata untuk motret pusat daerah. Ya. Kini antar daerah seperti yang tadi saya ngomong. Tabel ringkasan itu antar daerah, bukan pusat daerah. Apalagi nih Prof. Irfan jadi bingung. Nyamain daerah dengan pusat. Itu tadinya kata asimetrik itu begitu. Bukan antar daerah, Brebes Tegal beda apa enggak, ada Papua sama Jakarta yang beda dengan daerah lain. Bukan itu semula. Pusat daerah, Mas, Mbak. Ini buktinya, rujukannya Katoroba yang dipakai sama Prof. Benyamin. Ya, Anda baca tuh yang poin 2. Poin 1 memang muncul istilah ini. Poin 2-nya, an attempt is made to mirror and produce national governance institution at subnational level, as if seolah-olah the lower level, the lower unit were microcosmos of the national government. Jadi pusat daerah. Istilah-istilah itu untuk pakai motret daerah disama-samain dengan pusat atau sebaliknya. Gitu loh. Ya. Ini rinciannya. Di daerah ada subnational elected body DPRD. Itu disama-samain dengan parlemen di tingkat nasional. Conceive of as the equivalent of parliament at the national level. Kepala daerahnya, the chief administrative officer, equated to the head of national public service. Kepala daerah disama-samain sama presiden. Itu Mas, Mbak. Cenderung dipotretkan ke presiden. DPRD-nya cenderung dipotretkan ke parlemen. Bahkan sampai ke court. Court-nya sama-samain ke Supreme Court yang di tingkat nasional. Ya, jadi apapun organnya di daerah disamain yang di pusat. Kalau sama dibuat sama itu namanya simetrik. Kalau daerah dibuat beda, yang umumnya lebih kecil, karena otonomi lebih kecil, Mas, Mbak. Maka namanya asimetrik. Nah, jadi di kajian semula begitu, Mas, Mbak. Tuh, ya. Anda kalau diskusi sama anak politik, Mas, Mbak, sampai hari ini ngomongnya simetrik. Pusat daerah. Anda ketemu anak politik nih ngobrol. Sistem politik Kota Depok. Itu maunya, kata anak politik, saya sih mandangnya mestinya sama dengan nasional. Sistem politik Jawa Barat, ya disama-samain apa yang terjadi di tingkat nasional. Ya. Itu anak-anak politik, Mas. Nyaman-nyamain, suka. Padahal mestinya asimetrik, lebih kecil, Mas. Jadi dulu istilah asimetrik itu untuk lihat apa yang ada di daerah ke pusat. Apa yang ada di negara bagian ke federalnya. Apa yang ada di lokal government-nya ke negara bagiannya. Gitu, Mas, Mbak. Ya, ini struktur yang ini. Tuh, ya, ke pusat, ke
ke atasnya. Nah, kita akan masuk, ternyata belakangan yang dipakai bukan pusat daerah, tapi antar daerah. Sebelum ke antar daerah, ada yang mau nanya nggak? Ini kan tidak sesuai dengan penjelasan tabel tadi. Di state of the art kajian, jurnal-jurnal awal, istilah asimetrik itu untuk pusat daerah, Mbak. Belakangan, Anda mungkin akan lebih banyak nemuin yang antar daerah yang mau saya jelasin. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Karena itu studi awal. Saya lanjutkan. Nah, antar daerah langsung studi di Indonesia. Yang motorin kawan-kawan Gajah Mada, ya. Salah satunya yang sudah jadi anggota ketua malah KASN, Komisi ASN, yaitu Pak Agus Pramusinto, 2010 nulis jurnal. Ya, ini salah satu pengkaji asimetrik-simetrik yang horizontal view, nah, antar daerah. Asimetrik, kata beliau, lawan dari simetrik, berarti tidak sama dan tidak sebangun. Otonomi asimetrik adalah otonomi yang diterapkan untuk semua daerah otonom di sebuah negara dengan prinsip tidak sama dan tidak sebangun. Sedangkan simetrik sebangun, sama dan sebangun. Ya, itu Pak Pram 2010, Mbak. Ketik aja Agus Pramusinto plus desentralisasi asimetrik. Nanti keluar jurnal beliau. Serius. Open source kalau salah jurnalnya. Silakan supaya Anda tambah bacaannya, ya. Nah, ini ada orang Afrika kembali ngingetin, bukan sekedar horizontal tapi ada vertikal. Itu di poin 1. In the context of federal or other power sharing arrangement, baik federal maupun yang lain, asymmetry imply inequality or regional or peripheral unit with each other, berarti horizontal. Ya, inequality or regional, ini inequality of regional or, nah ini yang satu of, yang satu or nih mestinya. Ini salah ketik dari jurnalnya karena saya tidak ngetik ulang, ya, saya copy paste. Serius, ini saya copy paste ini. Saya yakin copy paste ini. Saya sendiri soalnya nggak minta tolong. Berarti jurnalnya yang salah. Masa or 2 kali? Ini of inequality of regional or peripheral unit with each other, berarti horizontal. And with government at the center, dia masih ingat, Mas, pendapatnya Mudalike, pendapatnya Katoroba. Katoroba itu peneliti internasional, Mas, Mbak, ya. James Katoroba, ya. Profesor, ya. Ini Mudalike doktor, ngambil doktor, nulis jurnal, doktornya di Eropa, entah di Belanda, entah di Inggris ini, ya. Ini masih nyebut ada vertical view-nya, Mas. Gitu loh. Under the asymmetric decentralization, there is no giving equivalent authoritative power to the regional unit. Ya, ini juga maknanya bisa maksudnya vertikal atau horizontal. Ya. Equivalent berarti nggak sama dengan yang pusat kalau vertikal. Kalau horizontal, ya berarti nggak sama antar daerah, antar regional. Ya. Gitu. Jadi Mudalike 2019 masih hangat, Mas, Mbak. Klik Mudalike, ini juga open source, ya, desentralisasi asimetrik, gitu. Nah, OECD 2019 masih hangat lagi juga, ngomongnya antar daerah, horizontal view ini, Mas, Mbak. Coba lihat. Same sub national government level, same, berarti horizontal. Ya. What is asymmetric decentralization, kata dia? Kata OECD,
occur if government at the same subnational government level have different political, administrative, or fiscal. Ada dimensi politik, administrasi, sama fiskal yang berbeda, Mas. Bagi subnational government satu level. Nih, Mas, politik, ini ya, representative in national institution, terus sampai sini. Use of referendum, waduh, politis nih, ya. Yang satu boleh referendum, yang satu enggak, berarti ya kan? Gitu. Nah, ini salah satu contoh indikatornya. Yang fiskal, dimensi fiskal, indikatornya salah satunya alokasi taxing power. Kalau taxing power di Jawa Barat sama taxing power di DKI beda, ya sudah, itu termasuk asimetrik. Lalu yang terakhir, administrative and management. Ini urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan Jawa Barat sama urusan pemerintahan DKI beda, asimetrik, sudah salah satunya. Ya, itu Mas, Mbak. Ini dimensi menurut OECD, horizontal view. Ya, maka sekarang sudah banyak maklum kalau Anda ngomong pasti sama teman-teman, diskusi internasional juga, asimetrik sama simetrik. Sekarang horizontal view, OECD sudah horizontal. Ya, Katorobo kan nulis tahun 70 ke sana, dirujuk sama Prof. Ben 2012 karena ada diskusi. Tadi Prof. Ben 2012 bukan? Sebentar. Itu ada diskusi itu waktu Soeharto jatuh, ya, dan perbaikannya. 2012 Prof. Ben, ya. Katorobonya sendiri tahun 70 kayaknya. Coba deh Anda nanti ketemu, ya. Ini OECD. Oke. Ini rinciannya ini, Mas. Politik apa? Tadi sebetulnya sudah dilihat di sini, ya, ini sudah terlihat. Electoral sistemnya, ya. Refer to situation where some region or subnational government have been given political self-rule. Tuh, aturan politik sendiri, Mas. Norm or average assignment. Deviate from average, Mas. Beda dari rata-ratanya pada umumnya daerah di situ gitu, atau subnational government-nya. Nah, ini juga lanjutannya, ya. Administrasi ini soal urusan, ya, tadi soal urusan. Beda urusan sana dengan beda urusan di sini gitu, ya. Fiskal misalnya taxing power-nya, ya, beda. Spending maupun revenue bisa dipecah karena fiskal kan soal spending sama revenue. Salah satu revenue taxing power, ya. Oke. Transfer beda. Jadi sebetulnya sudah ada asimetrisitas yang lebih mudah karena ada instrumen fiskal yang beda, ya. Gampang dibedain lagi. Gampang dibedain, tapi bisa cemburu, ya. Kalau soal fiskal soal uang. Dibedain kalau nggak ada alasan bisa cemburu, bisa berontak daerah, ya. Kok saya beda sih sama Papua misalnya. Ini karena otsus dibuat declare ya, ada kecemburuan tapi nggak bisa apa-apa yang lain, ya. Oke, nah ini ada basis skala Pemda yang pakai basis regional, metropolitan, sama lokal. Ya, regional tingkat provinsi kalau di Indonesia, ya, region. Di negara federal mungkin juga level state, ya, berarti ada yang level kota sama kabupaten secara umum, municipalities, ya, gitu basisnya. Kalau basisnya provinsi, ya berarti antar provinsi. Basisnya kota, di Indonesia udah jalan kota-kota, ya, ternyata sama. Jadi masih didorong desentralisasi asimetrik karena kabupaten kota kok ternyata nggak ada bedanya, Mas. Beda nama doang kabupaten, ini kota, tapi sama cara perlakuannya, ya percuma. Maka masih didorong.
Kalau di negara lain kalau sudah dapat metropolitan memang beda. Ya, ada basis kabupaten kota. Harusnya basis kabupaten kota di dalam provinsi bisa dilakukan asimetrisitas antar daerah, ya, antar daerah. Gitu loh. Ini harus didorong lagi, ya. Nah, ada manfaat ini belum manfaat ya, sorry. Ini basis federal sama kesatuan diingetin lagi sama OECD. Secara internasional, menurut OECD ada konvergensi. Negara-negara federal pengen simetrik, negara-negara kesatuan pengen asimetrik, Mas. Tuh. Di titik terakhir federal, titik 2 itu, ya, yang bukan pembagiannya, yang titik 2 yang terakhir di bawah. However, even the most symmetric federation have element of asymmetry. Contohnya Amerika. Ya. Kalau di unitary titik terakhir juga, asymmetric biasanya is increasing based on few motivation. Jadi negara kesatuan pengen asimetrik, negara federal pengen simetrik, gitu, ya. Jadi ada konvergensi. Itu catatan OECD, Mas. Gitu. Tapi di atas, ya, ditulis basisnya. Basis federal itu sebetulnya asimetrik. Basis kesatuan sebetulnya simetrik, gitu. Lalu di federal, however different degree, ya, Belgia itu asimetri, India, Rusia, Spanyol. More symmetry, Australia, Jerman, Switzerland, USA, ya, USA. Ya, pengen antar negara bagiannya sama, ya, pengen semakin kuat gitu. Semakin ke sini pengen disamakan. Ya tetap aja undang-undang dasar masing-masing. Tapi kecenderungannya pengen nyamain, pengen menuju sama, jangan beda-beda amat kayak Texas sama California begitu. Tapi namanya undang-undang dasar ada sejarah, ya. Dulu negara merdeka masing-masing, tetap aja asimetrik. Kalau unitary, dasarnya simetrik. Pengen asimetrik, tetap aja dikontrol, tetap simetrik. Ya. Ada otsus 5 di Indonesia. Cina Mas, Uighur, Mongol, Hong Kong, dan bahkan yang beda banget, yang agak lebih frontal, Taiwan. Satu Cina. Semua negara di dunia menganggap satu Cina. Tapi ada asimetrik untuk Mongol, Hong Kong, ya, Uighur, sama Taiwan, Mas. Ya, gitu. Ya, negara kesatuan pengen asimetrik, negara federal pengen simetrik. Konvergen. Nah, ini contoh-contoh negara yang menyelenggarakan asimetrik, ya. Federal dan kesatuan. Di negara kesatuan ini, ya, contohnya. Negara federal ini, Mas, ada asimetrik. Negara kesatuan nih banyak, Tanzania, Denmark, Prancis, ya, Filipina untuk Muslim Mindanao, ya, Cina, Shenzhen, Zhuhai, Santo, Xiamen, ya. Sebetulnya dalam kacamata luar negeri ya Hong Kong, Taiwan, ya, Mongol. Ya, ini untuk perkotaan kayaknya nih catatan ini. Jadi yang disebut Shenzhen. Jepang, Tokyo dibuat khusus, ya, Osaka, Nagoya, Yokohama, Kyoto, dan Kobe. Itu negara kesatuan, yang di bawah negara federal. Ya, lanjut. Mengapa desentralisasi asimetrik di AJO? Mungkin ada diskusi dulu sebelum ke situ. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, mungkin tanya, Pak. Siapa nih? Zahid. Ya. Ritsi, silakan Ritsi. Berarti setiap negara itu nggak bisa sepenuhnya simetri atau sepenuhnya asimetri, itu tetap ada aspek-aspek beberapa, misalnya kayak pelayanan publik yang
Misalnya negara ini sebenarnya simetrik, cuma ada beberapa yang asimetrik gitu di lokal government. Nggak bisa sepenuhnya gitu, Bro. Kalau disebut sebagai kecenderungan, mungkin ada yang simetri doang, ada Mas. Kayak Korea Utara saya asumsi masih. Saya masih harus ada data. Ya. Asumsi saya Korea Utara itu simetri betul. Dia memperlakukan sama se-Korea Utara. Kebetulan negaranya kecil, sentralistik, satu partai komunis. Dipimpin oleh seorang yang otoriter. Saya berasumsi Korea Utara itu negara yang menyelenggarakan symmetric decentralization. Kalau di negara di dunia ini bergerak ya dinamis, yang Cina saja menyelenggarakan sama komunisnya dan sentralistik kuat juga, ada asimetrik untuk Hong Kong, Taiwan ya. Dan tadi disebut tambahin sama Mudalike. Rusia juga tadi disebut ya. Filipina ada yang Mindanao. Nah, mungkin yang hilang sekarang Myanmar lagi militeristik. Kalau dulu Aung San Suu Kyi masih mungkin untuk penduduk Muslim yang diusir itu mungkin ya. Ini karena ada persoalan itu mungkin militer masuk makin dibuat kayak Korea Utara. Nah, Myanmar bakal kayak Korea Utara kalau militer terus ya. Afghanistan juga sudah ada daerah-daerah, apalagi kemungkinan kalau dengan Afgan yang baru ini isinya kayak kesultanan mungkin di bawahnya ya, mungkin kalau Afghanistan yang lama kan keras ya, sekarang katanya kan makin lunak ya, mungkin dibuat local government tapi partai penguasanya partai yang dari Taliban itu ya, Taliban kan partai kalau salah ya, jadi partai akhirnya juga, kalaupun tadinya bukan, sekarang jadi partai, mungkin menguasai di bawah juga ada semacam local government dengan basis musyawarah, mungkin lebih lunak sekarang. Ya. Beda militer yang ada di Myanmar. Nah, raja di Saudi barangkali juga, Mas. Saudi itu mungkin simetrik dari sisi kesultanannya dia, karena kan keluarga, ya. Nah, mungkin ketemu lagi tuh, ya berarti ketemu lagi Saudi barangkali. Nah, Anda cek daerah yang kecil seperti negara yang kecil seperti Monaco, mungkin juga simetrik. Monaco lucu, satu negara satu Pemda. Saya juga nggak ngerti. Tadinya 4 Pemda, 3 hilang dilebur, tinggal 1 Pemda. Undang-undang dasarnya nggak nyabut sistem local government. Jadi satu negara satu Pemda. Saya bingung bagaimana. Kayak apa? Kebingungan saya harus dijawab dengan mengunjungi negara itu kayaknya. Karena saya baru baca di undang-undang dasarnya sama berbagai buku yang terkait Monaco. Ya. Maroko mungkin kayak Arab Saudi mungkin karena keluarga kan. Ada local government tapi ya dibuat seperti Saudi gitu. Mungkin simetri juga ya Maroko. Nah, di lain itu kayaknya sih model-model Indonesia dan yang lain ada asimetri. Ya, ada asimetri. Umumnya kan sekarang asimetri. Kenapa? Era posmo, Mas. Posmo. Mayoritas nggak boleh memaksakan diri ke minoritas. Bahkan harus bisa punya self-government sendiri. Gitu. Ya, jadi didorong di era posmo, postmodern. Pemikiran posmo itu berkembang sejak tahun 80-an. Sampai hari ini menguat dan terus masuk di empirik. Ya, bahkan terus, ini belum ada posmo, belum ada. Masih posmo. Bahkan masuk ke kehidupan keluarga. Ya. Tidak ada dominasi di dalam keluarga. Wah, udah. Ya. Repot banget tuh. Ya, makanya ini bagian dari akhir zaman kayaknya. Nah, menuju sana karena bisa chaos, ya bisa chaos.
Kalau modern kan ada hierarki, ya, ada elit, ada hegemonik, ya, ada dominasi. Nah, posmo nggak boleh, nggak ada. Pemikiran posmo, Jean-Jacques Derrida itu dekonstruksi yang difikirkan para pemikir posmo itu tidak ada dominasi dan hegemoni. Jadi dalam negara itu ya wajar muncul otsus-otsus, ya, harus diakomodasi gitu dalam kelembagaannya. Gitu. Apalagi Indonesia sudah basis lokal government untuk nampung keberaneka-ragaman. Ya. Tanpa otsus, tanpa asimetrik desentralisasi biasa, sebetulnya juga sudah sejalan dengan posmo. Kalau diakomodasi secara serius, desentralisasi itu menampung keberaneka-ragaman. Ya. Oke, Mas Ricci, gitu ya, Mas? Sudah? Cukup? Baik. Ada yang lain? Saya lanjut. Desentralisasi asimetrik ada pemicunya, ada alasan pertimbangannya. Saya rujuk bimbingan saya S2, namanya Robert Endi Jaweng. Sekarang anggota Ombudsman. Dulu direktur KPPOD, lagi direktur KPPOD, ngambil S2 di kita, Mas, alumni Gajah Mada. Ya. Saya yang bimbing, nulis Jakarta. Ya. Nulis tentang ibu kota Jakarta, Mas, pemerintahan daerah khusus, ya, dengan desentralisasi asimetrik. Jadi rujukan desain asimetrik dari dia dikirim ke saya banyak banget, ya, bacaan beliau. Ya, sekarang jadi orang besar di Ombudsman, ya, Pak Robert Endi Jaweng. Kata dia nggak ada one size fit all, ya. Maka perlu ada penampungan keberaneka-ragaman gitu, ya. Harus ada ekspresi politik yang lebar atau mudah bagi keberaneka-ragaman, gitulah kira-kira, ya. Nggak ada one size fit all di negara sebesar Indonesia, gitu. Jadi ada pertimbangan itu untuk nampung keberaneka-ragaman. Format federal dan satuan itu bisa terjadi, ya, desentralisasi asimetrik. Dia mikirin skala kewenangannya antar daerah, wewenang yang diurusi mestinya beda-beda. Itu nggak mungkin sama Sabang sampai Merauke. Harusnya beda karena karakternya berbeda, urusannya pasti beda. Ya, begitu kata dia. Nah, Pak Triwidodo Utomo, orang LAN, sekolahnya di Australia, S2, S3. Tahu S3-nya nulis ini atau S2-nya ini yang dia tulis di jurnal internasional, ya. Klik Triwidodo Utomo, Anda dapat tulisan ini. Open source. Ya, Anda perhatikan ciri asimetrisitas, kata beliau. Menurut beliau, azas otonomi itu, jenis otonomi itu bisa bermacam. Dia menyebut 3, otonomi luas, kalau diberikan ke daerah banyak, otonomi terbatas, kalau masih dibatasi, tidak semua, tidak sebebas-bebasnya gitu. Ya. Nah, ada otonomi khusus. Jadi kekhususan tertentu nggak dikasih ke tempat lain, diselenggarakan. Nah, Pak Triwidodo bilang kalau 2 atau lebih, ya, 3-3-nya diterapkan atau hanya 2 diterapkan,
pada waktu yang sama untuk daerah yang beda, maka pasti negara itu menyelenggarakan desentralisasi asimetrik. Gitu loh, ya. Nah, Indonesia jelas kan, Mas? Yang satu otonomi luas, yang satu otonomi khusus. Udah asimetrik. Sekarang otonomi terbatas bersama otonomi khusus, ya asimetrik juga. Ya, dua. Di bawah Pak Jokowi ini terbatas. Tapi diselenggarakan otonomi khusus untuk 5. Pada waktu yang bersamaan untuk daerah yang berbeda. Nah, udah. Indonesia adalah negara penyelenggara desentralisasi asimetrik menurut Pak Triwidodo Utomo. Wehner kembali mengikuti yang diucap Pak Jaweng. Tadi Pak Jaweng one size fit all nggak ada. Wehner merinci ada alasan politik, tekanan regional, Mas, sama tekanan etnik. Itulah pemicu desentralisasi asimetrik, Mas. Sama efisiensi. Kalau daerahnya beragam, diselenggarakan sama, itu bisa nggak efisien. Variasinya tinggi, tapi sama. Wah, ya. Jadi dia dorong efisiensi, kata Wehner. Pramusinto ngomong lagi dalam hal soal pendorong. Ada pertimbangan politik, ada pertimbangan keberaneka-ragaman, sama governability, Mas. Gitu. 3 pendorong menurut Pramusinto. Jadi Indonesia juga dianjurkan sama Pramusinto, ya. Maka hasilnya 5 itu dibicarakan, gitu loh. Ada alasan sejarah lagi, ya, kalau Indonesia. Tekanan-tekanan yang muncul karena ada alasan sejarah, ya. Jadi dipertimbangkan. Sama pakar dituntut lagi juga, ya. Oke. Tarleton, salah satu rujukannya Pak Andi Jaweng, ya. Ini Tarleton itu jurnalnya nulisnya asimetrisitas semua, Mas. Boleh dibilang ahli desentralisasi asimetrik. Alat ukur asimetrik, simetrik itu level conformity sama commonality. Nah, Anda catat tuh, 2. Level conformity dan commonality. Kesamaan lah, derajat kesamaan. Nah, kalau semakin sama, semakin simetrik. Semakin tidak konform, semakin asimetrik. Jadi, Jaweng bilang, possess of varying degree of autonomy and power. Memiliki tingkat otonomi dan kekuasaan yang bervariasi. Itu asimetrik. Kalau semakin rendah degree-nya, semakin simetrik. Gitu, Mas, Mbak. Semakin jomplang, semakin asimetrik. Semakin sama, semakin simetrik. Antar daerah sekali lagi. Nah, sekarang penulis-penulisnya udah mulai antar daerah semua. Di negara federal itu otomatis, ya, sudah dengan sendirinya karena konstitusi, Mas. Itu loh. Dalam perspektif politik, asimetri sebagai wujud institutional arrangement yang diatur dalam konstitusi adalah bukti pengakuan negara akan keberagaman sifat nasionalitas satu atau lebih wilayah, keluar dari asumsi all nations will want to the same degree and type of autonomy. Jadi nggak ada one size fit all, gitu, ya. Di negara federal otomatis, gitu. Beda dengan di negara kesatuan. Walaupun menurut Ferazi, Gabe Ferazi ini kawan kita, Mas, Mbak. Sudah lama di Indonesia, mungkin balik lagi ke Kanada, ya. Dia profesor. Biasa di negara kesatuan sama federal biasa.
di kesatuan akhirnya muncul apa yang disebut otonomi khusus, kata dia. Otsus. Nah, ini soal kelembagaan. Makanya di federal otomatis di kesatuan harus diupayakan dengan perundangan khusus. Ya. Ini soal kelembagaan. Nah, ada yang pro, ada yang kontra. Sebelum ke situ apa ada pertanyaan? Dikit-dikit lah, ya. Siapa tahu bisa dicerna. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa dicerna, bisa didiskusikan. Silakan. Ada yang mau nanya? Akbar Susetyo. Nggak nanya? Belum, Prof. Belum. Sudah jelas. Dit? Belum ada Prof sejauh ini. Belum. Oke. Manda nggak nanya, Manda? Masih jelas, Prof? Oke. Mas Amar, ada pertanyaan Mas Amar? Sangat jelas, Prof, bagi saya. Oke. Baik, kita balik ke PowerPoint. Jadi ada pro kontra, ya. Yang pro menyelenggarakan asimetrik itu kesempatan buat daerah yang punya sumber-sumber besar, ya, atau punya energi lebih dari daerah lain, gitu. Tapi yang pasti secara umum kalaupun dikasih, ya, menurut yang pro itu memuaskan elemen daerah, ya, gitu kata mereka. Dukungannya naik, Mas, kalau dikasih sesuatu yang lebih gitu ke daerah tertentu, ya, gitu dalam mekanisme kelembagaannya atau wewenang, ya kan, gitu. Apalagi insentif buat daerah yang lebih maju, lebih baik, gitu kondisinya, ya. Bisa jadi insentif dorongan lah, gitu, pemancing, pemicu, ya, gitu. Dan juga kalaupun punya kapasitas rendah, asimetrisitas sebagai jalan afirmasi, ya, supaya lebih maju. Seperti mungkin contoh dalam hal ini Papua, ya, Papua dikasih asimetrisitas itu seperti afirmasi, Mas, ya, afirmasi. Baik, kasih duit gede kan, kasih lembaga yang lebih cocok, coba jalannya kenceng nggak kayak gitu loh, mestinya kan gitu ya, harusnya, ya. Yang pro itu memikirkan itu, Mas. Yang kontra, yang kontra ini sebetulnya tanpa embel-embel asimetrik, ya, menurut Prof. Ben juga, ini apa sih asimetrik, simetrik antar daerah? Ya, ini kan kalau desentralisasi tok serius, itu sudah menciptakan keberaneka-ragaman, sudah memancing otonomi. Kalau benar ya serius, kata beliau. Ya, nggak usahlah ada asimetrikan, gitu. Kalau serius desentralisasinya, tapi Mas, ini kan sudah desentralisasi masih ditarik lagi, jadi didorong asimetrisitas akhirnya sama Prof. Agus, Mas Endi Jaweng, Pak Gib Ferazi, ya kan, ke sini. Dari Gajah Mada di Jogja ada diskusi rame mendorong ini, gitu. Karena pemerintah dinilai nggak serius, samain kayak gitu. Ya, udah di asimetrik begitu muncul, Mas. Asimetrik juga sebetulnya karena beda-bedain secara hukum, dibuat lembaga yang khusus, jadi kompleks, ya, jadi tidak beraturan ujungnya, gitu loh. Jadi ruwet sistem hukum, Mas, sistem hukum. Undang-undang dasar, undang-undang Pemda harusnya berlaku nasional. Enggak,
itu pasal untuk Papua nggak berlaku. Wah, ya kan bingung, Mas. Karena ada undang-undang Otsus. Jadi ini yang berlaku. Bingung, sistem hukum jadi kompleks. Pengawasan pemerintah melemah. Tadinya kan juga KPK mau masuk segen. Gitu dijelaskan, oh bisa, ya sudah masuk. Ya, jadi melemah. Kemampuan pemerintah semula melemah mengordinir kinerja Pemda. Ya. Berbeda kalau federal. Federal memang undang-undang dasar dibikin antar negara bagian beda, ya udah terserah negara bagian itu. Kalau di negara kesatuan kan mestinya nasional. Tapi sudah jalan, Mas, Otsus 5 ini. Yang mungkin perlu diperbaiki memang kapasitasnya. Kapasitas pemerintah daerah, ya, supaya bisa jalanin kekhususannya itu lebih kencang, itulah kira-kira. Aceh agak berhasil, ya kan? Kita lihat tuntas masalah konfliknya, jalan kencang gitu, jalan progresif gitulah, progres. Ada riak-riak kecil terus diatasi gitu. Paling soal korupsi, jadinya makanya KPK masuk. Tapi soal bagaimana grand design besar awal tentang konflik masyarakat, hubungan pusat daerah kan hilang, ya. Semuanya aman, tinggal Papua yang ada KKB, ya. Desain Otsusnya ditantang. Ternyata perbaikannya katanya resentralisasi. Sebagian nggak puas, ya. Mungkin orang KKB dengar juga, ya. Nah ini masih ada riak-riak kecil Papua. Aceh kan sudah hilang, ya. Gitu. Yang kontra, Mas. Ada keuntungan, ada tantangan. Wah, azan. Saya dengar-dengar. Saya tunggu dulu azan selesai. Sudah selesai. Kita lanjutkan. Masuk ke benefit and challenge, ya. Keuntungan dan tantangannya. Jadi tadi pro cons, OECD nambahin benefit and challenge. Ya, benefitnya kalau ada asimetrisitas perlakuan berbeda itu maksudnya bisa mengakomodasi diverse preference, ya. Karena aspirasi kan luas, negara besar makin heterogen, Mas. Ya, jadi bisa adapting the institutional and fiscal framework juga, yang mengadaptasi kelembagaan fiskal. Advanced form of place-based policy. Jadi bentuk kebijakan yang advance berbasis tempat. Nah, menurut OECD, afirmasi ya, mendorong menampung keberadaan, ya pasti itu solid. Experimenting, nah, ya yang penting jangan sampai
konflik, bubar ya kan, eksperimen. Ya coba-coba, tapi kalau berhasil kan oke kan, ini soal bangsa kan. Kalau nggak berhasil kan repot betul itu, ya. Yang sequencing decentralization, decentralization itu harus berkembang, jadi ada sekuennya. Ya coba-coba yang kekhususan, ya dinaikkan statusnya. Providing the enabling institutional environment to design territorial development strategy more targeted to local need. Ya kalau ada kekhususan kan sampai targeted local need-nya lebih lagi kan gitu. Tailoring solution for special challenge. Mengikuti apa? Special challenge dengan cara apa? Lebih runut, alamiah ya gitu. Tailoring solusi-solusi tantangan daerah itu benar diikuti secara apa ya, lebih serius, duduk gitu ya, dirunut ya. Kalau tailoring kan mengikuti itu secara detailnya juga kayak gitu ya, dengan serius gitu. Itu benefitnya. Asal jangan proyek. Nah ternyata faktanya proyeknya habis, sudah habis. Parah memang kalau seperti itu. Prosedural doang, Mas. Pengennya OECD kan sebetulnya tailoring ini bukan prosedural, substansi, ya kan? Dari hati gitu loh. Pada masalah lokal yang menonjol itu, meningkatkan kapasitas masyarakatnya juga serius, gitu loh, nggak proyek. Tantangannya lack of accountability and transparency, complexity tadi udah ngomong saya, clarity for citizen juga tantangan, bisa kurang, resiko tumbuh disparitas malah ya, succession bisa pisah dari negara Indonesia kalau kasusnya Indonesia, succession and autonomy, otonomi sih nggak apa-apa. Kalau sentrifugalisme, ya Mas, gitu loh. Ini rekomendasinya dari OECD juga. Ada broader strategi, vertical horizontal coordination, equalization system, biar adil ya, bagaimana mengatasi kecemburuan antar daerah. Ya, ini didefinisikan, desentralisasinya, skala skopnya. Alokasinya juga jelas, clear, dialog, transparansi, voluntary, jangan karena proyek ya memancing apa inisiatif ya tumbuh sendiri kayak gitu loh Mas, gitu ya. Oke lanjut. Nah masuk di Indonesia itu yang jelas mengerucut ke otsus 5 daerah ya. Semula pusat daerah, terus kemudian plus sekarang kalau ngomong asimetri-simetri antar daerah. Ya, ada apa? Real urusan, terus karakter kepulauan, sampai ada yang ngusulin sistem pilkada. Sana pilkada, sini tidak pilkada langsung kayak gitu. Ujung-ujungnya hanya yang dimaksud asimetri ya otsus sampai hari ini ya 5 daerah. Nah, sebelum penutup apa ada pertanyaan? Silakan. Mas, Mbak. Tidak ada? Hasudungan nggak nanya? Dari saya sudah cukup, Prof. Itu Manda udah raise hand. Oh, Mandala. Ya, siap. Silakan, Manda. Iya. Sebelumnya izin bertanya, Prof. Kalau mungkin ini bakal jawabannya akan di slide setelah Prof. Irfan kali ya. Misalnya ini kan kalau kita ngomong asimetri kan jadinya antar daerah ya kalau di Indonesia. Nah, kalau dari misalnya ada seseorang dia bukan berdomisili atau dia bukan orang yang berasal dari daerah yang didapat otonomi khusus itu, tapi dia melakukan pelanggaran di
daerah otonomi khusus itu, Prof. Nah, apakah dia mendapat hukumannya itu berdasarkan aturan dari misalnya kayak di Aceh kan ada aturan kalau misalnya bergoncengan dengan yang bukan muhrimnya itu akan apa namanya ada hukuman cambuk lah atau hukuman dirajam dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya saya pendatang dari Jakarta, terus saya melakukan misalnya hal itu gitu, tapi bukan berarti dengan sengaja melanggar. Nah, itu apakah kita sebagai orang yang bukan berdomisili dan orang sana itu kita dapat hukuman dari daerah otsus itu atau dibiarkan saja gitu karena kita bukan bagian dari daerah itu, Prof? Kalau mengacu faktual, ya asas hukumnya ya di mana TKP berlangsung, Mbak. Jadi mestinya kena hukum karena itu bukan soal domisili, tapi pelanggaran di wilayah hukum Nanggro Aceh Darussalam. Perda pun begitu. Kalau perda kebetulan semacam hukum syar'i Aceh kan otomatis contohnya nggak ada di luar Aceh ya. Agak sulit. Yang ada di luar Aceh justru kayak apa namanya? Kalau yang lokal itu umumnya pajak yang berhubungan dengan keuangan daerah, kewajiban mengikuti syarat-syarat izin, kayak gitu. Jadi pasti berkaitan dengan domisili. Ya, kalau ada yang enggak, ya mirip kayak Aceh, ya TKP, Mbak, TKP. Tapi kan ini apa? Kayak negara Indonesia, ya. Kalau yang seperti Aceh itu, dalam artian hukum pidana syar'i itu, kalau bukan syar'i nasional. Jadi dimanapun tempat akhirnya kena, Mbak, TKP, ya gitu. Jadi sulit kalau di daerah lain, tapi kalau yang kebetulan Manda nanyanya Aceh, Anda ada di Aceh melanggar ya kena, gitu ya, kena ini. Jadi jangan sampai nggak ngikuti hukum yang ada di Aceh walaupun kita pendatang, Mbak. Ya, ini nggak rumit kalau ini. Yang dimaksud tambah complicated adalah ketika hubungannya adalah dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang diikuti itu hukum atas pengembangan baru di lokasi Aceh atau Papua atau Jogja atau hukum nasional. Nah itu jadi rumit, ya. Ya akhirnya ngikutin yang kekhususannya kayaknya. Ya, jadi memang harus dihormati itu begitu jadi konun, jadi perdasus, siapapun ikuti itu. Karena perdasus ngikut Undang-Undang Otsus ngikut Undang-Undang Dasar sesuai yang dikhususkan pasal 18B. Nah, sayangnya penyusun Undang-Undang IKN ikut pasal 18B, padahal pasal 18B itu untuk daerah, bukan wilayah administratif. IKN itu wilayah administratif. Jadi saya ngomong, ini keluar dari pertanyaan Amanda, itu Undang-Undang IKN berpotensi di judicial. Sekarang sudah di judicial. Jadi berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau dijatuhi melanggar, maka harus diperbaiki. Kalau ternyata dinyatakan nggak melanggar, ya jalan terus IKN. Itu deh, Manda. Ya. Jelas? Jelas, Prof. Berarti kalau untuk yang mungkin terkhusus di Aceh, itu ada pengecualian berarti berdasarkan tempat TKP ya, Prof? Berarti. TKP, Mbak. Jangan sampai di Aceh Anda melanggar. Kalau di Medan nggak ada ya, silakan Mbak berboncengan sama Mas Rifki atau Mas Rifki ketua kelas A ya. Berboncengan gitu, tidak dinyatakan bersalah di tempat lain. Kalau di Aceh bersalah, ya kan? Cara duduk juga ya, kalau nggak salah diatur itu, ya. Yang syar'i, Mbak, di Aceh. Supaya
selamat dunia dan akhirat. Ya, oke. Silakan yang lain. Nggak ada? Saya izin bertanya, Prof. Silakan Ivani Alifa. Silakan. Gimana? Kalau di negara kesatuan kan pada dasarnya pengen asimetrik ya, Prof. Dan sebenarnya dasarnya tetap simetrik kayak pada pasal 13 dan 14 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang seolah-olah memberikan ruang asimetrik, tapi pada kenyataannya tidak dapat dilakukan karena masih menggunakan logika simetrik. Kayak contohnya itu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang merujuk pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang salah satu struktur organisasi pemerintahan perizinan terpadu. Permendagri ini kan mengatur bahwa perangkat daerah yang mengurusi perizinan harus berbentuk badan atau kantor dan tidak boleh berbentuk dinas atau berbentuk lain. Apakah di Indonesia ini menurut Prof. Irfan lebih baik menerapkan simetri aja atau asimetri saja atau keduanya ya, Prof? Terima kasih. Ya, sudah terjadi itu undang-undang otsus atau asimetrisitas untuk 5 daerah. Daerahnya dibentuk dengan dasar undang-undang yang berbeda secara khusus, basis khususnya ada dari daerah-daerah lain yang berpayung pada undang-undang pemerintahan daerah. Undang-undang pemerintahan daerah yang sekarang jangan 32 2004 ya, Mbak. Jadi itu keputusan Mendagri atau instruksi Mendagri yang mengacu 32/2004 itu sudah nggak berlaku berarti. Nah, Anda cek gitu yang pembaharuannya ke Undang-Undang 23 2014. Dicek. Nah, kalau di daerah-daerah yang otsus itu apakah materi yang diatur keputusan Mendagri masuk ke wewenang yang diotsuskan. Kalau enggak ya ikut secara nasional sama. Makanya saya bilang, walaupun sudah otsus, masih dikontrol secara ketat oleh pemerintah pusat. Nah, Papua, Jogja, Jakarta, itu nyaris kayak undang-undang, kayak secara kewenangan, nyaris kayak pemerintah daerah biasa. Kalau Aceh kan ada tambahan syariat Islam. Kalau yang lain nggak ada, gitu, ya. Jogja soal pemilihan gubernur sama tanah, ya. Nah, Papua ada itu kekhususan untuk kepala daerahnya orang asli. Ini kaitannya budaya. Sama struktur MRP, wewenangnya nyaris sama. Kalau keputusan Mendagri tentang organisasi itu di luar yang diatur kekhususan, ya sama kayak daerah lain. Ya, jadi diacu sesuai dengan arahan Mendagri. Nah, saya kan mempersoalkan arahan Mendagri apa di kelas ini tadi ya, apa kelas A. Harusnya ya, ini Anda tanya ke pakar hukum, karena saya protes kalau otonomi diatur sama instruksi Mendagri. Di belakangan banyak banget instruksi Mendagri. Yang boleh menginstruksikan ke daerah otonom itu hanya presiden dan itu hanya ke wakil pemerintahan, itu ke gubernur. Kalau ke daerah otonom mestinya oleh peraturan presiden paling rendah. Itu loh. Nah, nanti daerah otonom mengikuti peraturan presiden itu. Apa arahan peraturan itu? Mendagri nggak boleh instruksi, karena bukan atasannya daerah-daerah otonom. Apalagi ke provinsi. Kabupaten kota yang kecil aja nggak boleh, menurut saya. Tapi jadi, sudah jalan, ditakuti lagi karena Mendagrinya polisi. Terutama ketika COVID, ya langsung instruksi Mendagri kepada bupati seluruh Indonesia sama wali kota. Nah, bupati wali kota juga mungkin apakah butuh atau tidak paham, ya jalan, dan butuh kayaknya kalau COVID.
Karena ini dibutuhkan supaya masyarakatnya sehat, terjaga dari COVID. Ya. Ternyata di luar COVID ada. Kalau ada mestinya, kalau bukan jalurnya otonomi, itu bisa ke Mahkamah Agung. Logika saya bukan ahli hukum, sekali lagi, Anda cerita omongan saya ke ahli hukum. Benar apa enggak instruksi Mendagri ke daerah otonom? Kalau saya tadi nyalahin, Prof. Irfan nyalahin, Pak, tapi saya disuruh nanya ke Bapak. Benar apa enggak? Kok suruh nanya? Iya, karena Prof. Irfan berdasarkan logika otonomi. Ya. Desentralisasi itu diatur secara nasional. Tidak boleh ada anggapan bahwa daerah otonom itu bawaan langsung pemerintah pusat. Langsung itu nggak boleh, kecuali dekon. Dekon itu dari presiden ke wakil pemerintah. Hanya gubernur yang wakil pemerintah. Bupati wali kota enggak. Kalau sebagai wakil pemerintah, Pak Jokowi bisa instruksi. Pak Gubernur seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua loh. Otsus juga boleh. Karena Gubernur Otsus juga wakil pemerintah. Itu bawaannya presiden. Anda datang ke IKN nginep kemah bersama saya, datang semua, Mbak. Datang semua, ternyata nggak jadi nginep. Ya, hanya ngasih air sama tanah, ya kan? Beberapa orang yang lihat, wah, ini syirik besar-besaran. Mudah-mudahan nggak syirik ya. Kalau syirik besar-besaran bahaya. Ya, mudah-mudahan hanya ya nampungin aja tanah sama air, nggak bermaksud ada doa atau ada persembahan untuk dewa atau apa gitu. Kalau sudah begitu syirik, ya dalam keyakinan saya berbahaya karena syirik rame-rame. Ya, ternyata nggak jadi nginep, selfie aja, ya mestinya nginep. Begitu gubernur pulang, Pak Jokowi juga pulang. Oke, Mbak Nani Alifa. Ivani apa? Ivani ya, Ivani. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Sama-sama. Silakan yang lain. 15.32. Nah, udah makin pas. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah. Kalau ada pertanyaan saya tungguin. Silakan. Ada pertanyaan? Ritchie mau nanya lagi. Jangan ragu, Mas. Walaupun Anda gelap sekali nih backlight. Ya. Biasanya orang Medan nanya ini jauh-jauh Sudungan. Nanya. Saya lagi baca tulisannya Prof. Irfan sih di HP saya. Yang terbit di Kompas itu, Prof, menyempurnakan ibu kota Nusantara. Oh, terus? Iya, jadi saya juga baru sebenarnya kan saya baca ini udah dari Januari atau Februari ya saya baca ini, tapi waktu itu kan belum mulai kuliah, jadi saya belum paham. Masih masa libur pergantian semester ya, Prof. Terus sekarang udah mulai kuliah desentralisasi dan otonomi daerah. Saya jadi karena baca di awal tulisannya itu, dan tadi Prof. Irfan juga bilang bahwa ternyata undang-undang IKN itu dia tidak mengacu pada UU Pemda dan Undang-Undang Dasar. Iya begitu, Prof. Jadi padahal kalau menurut Undang-Undang Dasar pasal 18 itu sudah mengarah pada daerah otonom dengan sifat khusus. Jadi bukan daerah tanpa otonomi begitu, Prof. Ya. Ya, kalau Anda mau memperjelas soal tulisan saya itu begini. Di Undang-Undang Dasar yang sudah amandemen, itu ada pasal 18, 18A, 18B, 18C. Nah, perumus Undang-Undang IKN mengklaim sandarannya pasal 18B. 18A, B, dan 18 aslinya itu terkait, saling terkait, nggak bisa satu sama lain.
18 bilang negara Indonesia dibagi atas provinsi. Provinsi dibagi atas kabupaten kota. Seluruhnya otonom. Jadi Indonesia habis. Seluruh jengkal Indonesia, laut, darat, itu tidak ada sejengkal pun yang tanpa otonomi. Pasal 18. Nah, dikiranya 18B-nya, karena berbunyi pemerintahan daerah khusus, boleh khusus tanpa otonomi, dikiranya. Saya cek naskah akademiknya, mengklaim, nyebut-nyebut nama guru saya, kakeknya Mas Amar. Saya punya. Waktu beliau sedang mendampingi penjudicial review Undang-Undang DKI. DKI itu juga harusnya level kedua itu ada otonomi. Jadi otonomi daerah pasal 18 itu, yang 18B yang dirujuk oleh Undang-Undang IKN. Bukan wilayah administratif. Undang-Undang IKN, otorita itu tanpa otonomi. Di running dari ibu kota yang kebetulan di Nusantara itu juga, di bawah presiden dia diangkat, sekarang sudah diangkat 2 orang, tanpa ada usul DPRD-nya, tanpa ada pilkada langsung diangkat sekarang. Memang karena Undang-Undang IKN-nya menyebut itu, sehingga presiden ngisi, ya, jadi sudah salah, dilangkai lagi kesalahan menurut kacamata saya dari Undang-Undang Dasar yang oleh Pak Jokowi. Terus otorita itu kalau dibaca di Undang-Undang IKN, wilayah administratif, enclave itu dibuat patok, ada lintang selatan gitu batasnya. Itu jelas bukan bagian dari Kalimantan Utara, bukan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, bukan. Tapi sendiri. Enclave, saya sebut enclave. Jadi terbentuk enclave. Di kemarin di talkshow departemen saya ngomong akan jadi enclave. Ini kalau Undang-Undang IKN judicial review yang judicial kalah, maka Pak Presiden jalan terus, itu akan enclave. Wilayah administratif tanpa otonomi. Walaupun misalnya Pak Jokowi menang di judicial review di MK, ya sebagian orang masih kayak saya. Karena jelas pasal 18B, 18 biasa, itu semua dengan otonomi. Jadi kalau ada menyalahi, beda dengan Undang-Undang Dasar lama, Mbak, sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar lama, daerah-daerah di Indonesia, daerah besar, daerah kecil. Terus di penjelasannya, daerah-daerah itu bisa bersifat administratif belaka. Setelah amandemen, penjelasan itu dihapus, dan pasalnya juga sudah berbeda. Jadi yang lama itu boleh, makanya ada otorita Batam. Sekarang otorita Batam dikepalai wali kota Batam. Dan udah hancur otorita itu. Karena Undang-Undang Dasar memang sudah nggak mengizinkan. Saya cek seluruh ibu kota, nggak seluruh ring, di konferensi di talkshow itu, Rusia, Beijing, Washington DC, Canberra, Putrajaya Malaysia, Jerman, Manila apa ya? Apa satu lagi saya lupa. Ya, pokoknya 5 lah kira-kira. Apa 6. Ya. Itu semua local government. Berlin walaupun kota, itu negara bagian. Kota, tapi setingkat negara bagian. Ada senatnya. Itu Berlin. Ya. Canberra tanpa DPRD, tapi ternyata setingkat negara bagian juga. Ada perwakilan yang jadi senat, ada basisnya di situ disebut distrik. Karena kecil, basis misi orang yang masuk senat, basisnya distrik. Saya baca, Washington DC local government jelas. Nah, kayaknya ya cerita Undang-Undang Dasar kita di amandemen kan, Mbak, Anda mungkin belum lahir ya. Jadi gini, Indonesia jatuh Soeharto 98.
99 keluar Undang-Undang 2299. Itu undang-undang yang nyusun, yang rumusin, salah satunya kakaknya Mas Amar. Nah, begitu Undang-Undang 99 dibuat, Undang-Undang Dasar lama itu dianggap primitif atau kadaluarsa. Salah satunya karena ada daerah administratif belaka penjelasan itu. Jadi di amandemen. Jadi amandemennya mirip kayak isi bunyi pasal di Undang-Undang 2299. Indonesia dibagi atas provinsi begitu. Jadi kayaknya perumus Undang-Undang Dasar mendengarkan petuah para pakar pemerintahan daerah. Prof. Ben dan tim melihat apa yang terjadi di negara-negara maju. Jelas clear membagi negara. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi Belanda, Anda lihat undang-undang dasarnya Belanda, Jerman dan sebagainya, tim Prof. Ben itu nampaknya kuat melihat pemerintahan Belanda. Belanda dibagi atas profin ada municipalities. Jelas. Kok Indonesia daerah besar, daerah kecil, the founding fathers. Terus daerah besar itu bisa otonom, bisa administratif belaka. Jadi tiap waktu bisa berubah karena namanya daerah besar dan daerah kecil di Undang-Undang Dasar. Di setiap undang-undangnya jadi berubah-ubah namanya. Ada provinsi, dulu ada residen, ada macam-macam berubah itu, Mbak. Ada 8 undang-undang kan setelah Indonesia merdeka sampai 574. Itu namanya berubah-ubah. Sejak 2299 dikunci. Crack sama Pak Amin Rais. Mengacu Undang-Undang 2299 yang dirumuskan kakeknya Prof. Mas Amar. Ya. Dikunci, Indonesia dibagi provinsi, provinsi dibagi kabupaten kota. Seperti negara maju. Ini konstitusi Undang-Undang Dasar. Basic Law Indonesia. Disepakati oleh MPR dengan mudah oleh Bappenas, ada wilayah administratif belaka, flashback. Saya udah ngomong pokoknya di berbagai tempat, termasuk Kompas yang Mbak baca, mungkin dianggap angin lalu. Boleh nganggap angin lalu tulisan saya, boleh. Tapi konstitusi mau dianggap angin lalu, celaka Indonesia. Bisa jadi pemilu diperpanjang. Bisa jadi. Karena dianggap angin lalu konstitusi itu. Ya, angin lalu. Alias kentut doang. Bahaya, Mbak. Mudah-mudahan ada yang nyampein ke Pak Jokowi. Ini ada pembisik Pak Jokowi di sini. Alhamdulillah. Prof. Irfan nggak setuju pindah? Udah nggak bisa sekarang. Semuanya oligarkinya sudah mengetok, sudah jadi undang-undang. Tapi naskah akademik, pertimbangan apa aja, Mbak? Pertimbangan alasan pindah gitu, apa aja bisa ditepis. Pemerataan, kenapa nggak dari Jakarta pemerataan? Nanti sampai berapa kali pindah ibu kota supaya rata. Terus masa depan Smart City, kenapa Smart City tidak dari Jakarta? Semua kota bisa jadi Smart City juga bisa dari Jakarta. Sekarang sudah harus digenjot. ASN yang hebat, kenapa nggak dari sekarang? Semua bisa ditepis kecuali satu. Dan itu tidak disebut, tidak terus terang. Apa itu? Legasinya Soekarno. Itu yang udah nggak bisa. Memang pindah ibu kota ke Kalimantan karena keinginan Soekarno. Itu udah oke kalau itu. Maksudnya oke, ya memang Soekarno pengen pindah dari dulu. Cuma gagal. Nah, sekarang kalau ngomong, alasannya adalah the founding fathers, salah satunya adalah Insinyur Soekarno yang mau pindah. Sebut dong di naskah akademik. Nggak disebut. Nggak disebut. Karena khawatir itu kepentingan PDI Perjuangan kayaknya. Ya, gitu. Harusnya itu, karena itu nggak ada yang bisa nepis, nggak ada. Tapi pemerataan, teknologi canggih, kota hebat, mengatasi ketimpangan luar Jawa, semua bisa ditepis.
Anda tahu Washington DC tidak di tengah, pinggir. Canberra di pinggir. Jerman, Berlin di pinggir juga. Penang ada di Kuala Lumpur, Putrajaya ada di salah satu pulau. Ya. Nah, Manila minggir juga, Tokyo di atas. Nggak ada yang persis di tengah. Beijing di pinggir, Rusia pinggir ke kiri. Nggak ada. Katanya Kalimantan persis tengah gitu. Jadi semua bisa ditepis. Naskah akademiknya saya sudah baca. Satu yang pasti saya terima, kalau ada omongan, tulisan, pindah karena cita-cita Soekarno udah selesai. Karena itu sejarah ada. Yang lain-lain ditepis, Mbak. Ya. Dan pindah di industri 4.0, waduh, nggak ada. Seluruh dunia pindah ibu kota di era 2.0. 4.0 teknologi canggih, Anda milenial, dari kutub utara aja udah bisa kerja. Lokasi nggak jadi masalah, 4.0 ini. Ya, jadi tetap jalan, sudah diisi kendi Nusantara. Kita lihat karena Pak Jokowi insist, ya. Nggak tahu Pak Asyumardi sedang judicial review. Kalau judicial review-nya total pendapat saya plus, jadi saya sebut total. Apakah yang judicial itu ingin tidak jadi pindah? Saya tidak tahu, Mas, Mbak. Kepentingan saya itu pemerintahnya salah. Jadi judicial review kalau hanya dari saya itu soal salahnya otoritas doang. Diperbaiki bisa. Jadi misalnya kalah Pak Jokowi, terus diperbaiki, kan bisa tuh kembali lagi. Diperbaiki sesuai yang diminta pengusul, yaitu pasal otoritas doang. Saya tidak tahu Pak Asyumardi Azra, profesor dari UIN, Mas, mantan rektor. Itu apa plus yang pendapat saya ada terus plus tambahan sehingga ngomongnya adalah jangan jadi pindah. Nah, kalau jangan jadi pindah diterima sama hakim konstitusi maka nggak jadi pindah. Kecuali hanya pendapat yang kayak saya doang. Tetap pindah tapi lembaganya diperbaiki. Nah, kalau tetap pindah ya ASN nanti siap di ibu kota ya kan, yang KL pusat. Ya, semua pindah. Hanya Pak Asyumardi di diskusi media massa ngomong saat ini sih, tapi kan bisa next ada. Duitnya belum ada. Mau kerjasama sama pihak lain, bayangan Pak Asyumardi dulu, beliau masuk Wapres waktu zaman Pak SBY, jadi tahu ya, Prof. Asyumardi itu ditarik oleh pemerintah dulu di pusat pemerintahan, jadi dia ngomong APBN berat, yang bantu kayaknya pada enggak. Jepang lari, ya. Pak Salman, Raja Arab, belum jawab, nggak tahu dari Abu Dhabi, Qatar, ya. Jepang udah lari, Cina sedang mikirin Rusia gempur Ukraina, duitnya udah berat. Jadi dalam kondisi sekarang dekat, IKN ini sulit duitnya, sulit. Jadi yang mimpin itu, yang zuhud menurut saya, kepala otorita itu, karena dia pimpinan Asian Development Bank, tapi laporan harta kekayaannya hanya dalam tanda kutip ya, 3,9 miliar. Hah? Mantan ADB, kekayaannya yang dilaporin, yang terlaporkan atau dilaporkan atau apa bahasanya ya, 3,9 M. Hah? Jadi saya bilang zuhud dia itu. Mudah-mudahan zuhud terus. Ya, Kepala Nasional Asian Development Bank. Bukan kepala lah. Ya, dia pernah di situ Asian Development Bank. Salah lagi saya mengucap. Mohon maaf. Bagian dari Asian Development Bank. Lama betul itu kepalanya itu, kepala otorita. Laporan di media massa,
hartanya 3,9 M. Zuhud menurut saya. Wakilnya kepala BSD. Saya nggak dengar laporan kekayaannya. Kalau lebih kaya yang BSD, aneh lagi. Kalau lebih miskin, misalnya hanya 2 M gitu, kan berarti 39. Tadi kepalanya 3,9, dia hanya 3 M. Unik lagi, BSD Anda tahu, Bumi Serpong Damai. Hanya 3 M. Zuhud lagi itu, Mas. Mudah-mudahan zuhud terus. Ya. Jadi ini unik nih Indonesia. Oke lah, sudah 10 menit lagi. Jadi Azudungan saya jawab luas ya, Mas, Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Ini ada yang chat apa nih? Prof, izin bertanya. Namun melalui kolom chat. Oh, ya udah saya baca. Oh, baru mau nanya nih. Aulia, apa nih? Saya matanya agak ini misalnya. Kapan seharusnya pemerintah pusat mempertimbangkan referendum bagi masyarakat suatu daerah yang ingin memisahkan diri? Menurut Prof. Ivan, apakah desentralisasi asimetrik cukup efektif untuk meng-counter separatis movement? Referendum kalau ada apa? Dulu Aceh sudah ada wasit, Mbak. Jadi conflicting meluas, ada wasit. Nah, itu bisa muncul ide referendum. Bisa. Itu kan option. Optionnya Aceh nggak sampai. Karena dalam perundingan apa yang diminta saya. Ketemu apa enggak? Ketemu. Jadi nggak referendum. Nah, Timor Leste itu ada penengah, ya kan sudah muncul. Ternyata referendum diiyakan oleh pemerintah kita. Mereka menuntut referendum, itu, ya. Udah bagian dari kita, udah lama dan ada proses bolak-balik, ya. Nah, ini Papua jangan sampai lah, ya. Jangan sampai memanas, jangan sampai kita sampai pada referendum juga, gitu ya. Nah, memanas pun jangan. Jadi harus bisa diatasi gitu loh. Terobosannya menurut saya sama-sama kompak berani ngusir Amerika kalau ditanya tentang Papua, Mas, Mbak. Nggak usah ngomongin, ya sambil jalan perbaiki otsusnya, itu kan pemerintahan daerah. Memang kewajiban kita. Tapi substansi dasar penglihatan saya sebagai pengamat dan warga Indonesia, ini soal emas yang diolah Amerika. Kita rangkulan bareng, usir Amerika, selesai. Jadi kalau nanyanya strict tetap di soal referendum, itu memanas dulu, Mbak. Baru ada wasit, baru Pak kasih option gitu, ya. Kemudian efektif nggak untuk movement? Ya saya kira kalau serius dari hati ke hati, ini buktinya kan Aceh. Kalau boleh, waktu itu skalanya naik, Mbak, ya. Luar biasa di tingkat internasionalnya juga. Sekarang kan nggak ada dan sangat Indonesia. Dan kalau Aceh lepas kan saya bilang salah satu yang pernah saya sampaikan di Anda, Aceh itu pendiri bangsa. Kalau Aceh lepas bisa lepas semua nih Aceh. Mudah-mudahan enggak lah, sudah lewat, sudah jangan dibicarakan lagi. Kita bangun bareng. Dan Aceh lah yang dulu salah satu pendiri kita. Ya, kenapa kita bisa keluar dari krisis setelah dijajah Belanda dan dijajah Belanda selama itu juga karena kontribusi masyarakat Aceh. Jadi jangan sampai lagi. Nah ini menghadapi Papua, pandangan saya nggak hanya cukup otsus, ya, usir Amerika. Nah, biarin aja Anda dengar semua. Ya, yang mau sekolah di Amerika siap-siap. Ya, kalau soal ini ditanya,
Anda jangan ngucik-ngucik di tempat kami saja deh, gitu. Coba diskusi sama dosen-dosennya, meradang apa enggak, Anda ajak diskusi, karena kan mereka harus terima pandangan juga, katanya orang perguruan tinggi kan siap. Ya. Mudah-mudahan Anda ada yang sekolah ke Amerika, gitu ya. Kalau ada yang ingin lanjut, nggak apa-apa, silakan. Tapi biasanya pulang-pulang Anda jadi corong Amerika sih. Ya, oke. Ya sepanjang untuk majuin Indonesia nggak apa-apa. Jangan merusak Indonesia aja ya. Kalaupun Anda sekolah di Amerika, corong Amerika, manfaatkan Amerika untuk pembangunan Indonesia. Nggak apa-apa. Cukup ya kayaknya ya, terjawab. Mbak Olia ya, cukup ya. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Siap, sudah 15.55, tinggal 5 menit sudah sah. Saya tutup. Tinggal minggu depan dibaca, bacaan saya dibaca, dicari lagi, terus Anda seriusin untuk meningkatkan kompetensi kalau tertarik untuk menguatkan local government untuk diri Anda ya dan bangsa Indonesia. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat selalu.